Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah video ini untuk mendukung channel ini terus berkreasi dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Nah, sekarang kita sudah berada di tutorial part 15. Di tutorial sebelumnya kita telah membuat view pager yang tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di dalam view pager ini terdapat dua buah list view, yaitu list view chat list dan list view all user. Nah, di tutorial kali ini kita akan menambahkan bottom sheet dialog yang akan menampung 3 buah gambar yang berfungsi nanti untuk memasukkan gambar dari kamera, mengambil gambar dari galeri dan merekam suara. Dan ketiga format itu bisa kita kirimkan nantinya sebagai pesan. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Sketchware. Nah, di dalam linear ini, di dalam linear 5, kita akan menambahkan satu buah image view. Nah, image view ini nanti kita akan fungsikan untuk menampilkan bottom sheet dialog. Nah, setelah itu kita ganti ID-nya menjadi image view more, atau kita hapus saja, kita ubah ID-nya menjadi more. Nah, kemudian kita klik image, kemudian kita akan ubah gambarnya. Kita masukkan gambar terlebih dulu. Di sini kita pilih icon grid. Kemudian kita cari gambar yang sesuai. Kita cari icon I see more vertical grid, kita add, kemudian kita kembali dan sekarang kita ganti gambarnya menjadi I see more vertical grid. Oke, dan setelah itu kita klik linear 5 nya, kemudian kita ubah orientasinya menjadi horizontal sehingga sekarang edit text-nya sudah tertampil di dalam linear. Nah, selanjutnya kita ubah gravity-nya menjadi bottom. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya kita klik image view more, kemudian kita klik event on click. Nah, di dalam sini kita akan memasukkan fungsi untuk menampilkan bottom sheet dialog. Untuk itu kita klik tombol puzzle, kemudian kita pilih operasi, dan selanjutnya kita tambahkan add source directly. Nah, setelah itu di sini kita akan memasukkan kode untuk menampilkan bottom sheet dialog. Klik, kemudian kita masukkan kodenya. Nah, untuk memasukkan menampilkan bottom sheet dialog, di sini kita ketikkan final, kemudian Android dan titik, kemudian support titik, kemudian design titik, kemudian widget, kemudian titik, dan selanjutnya B besar bottom, kemudian S besar sheet, kemudian D besar dialog. Oke, kemudian spasi, kemudian kita masukkan nama bottom sheet dialog kita. Di sini saya akan memberi nama BS underscore atau BS huruf besar B bottom base. Oke, jadi bottom base ini adalah nama dari bottom sheet dialognya. Jadi teman-teman bisa menggantinya dengan nama apa saja, yang penting kita mengingat namanya untuk kita panggil nantinya. Kemudian setelah itu kita spasi, kemudian sama dengan, kemudian spasi lagi, dan selanjutnya kita copy di sini dari Android sampai bottom sheet dialog. Kemudian di sini kita
ketikkan new, kemudian kita pastekan yang tadi kita copy, dan selanjutnya setelah itu kita masukkan buka kurung dan tutup kurung, dan di dalam kurung ini kita akan masukkan nama activity kita. Jadi di sini kita save dulu, kemudian kita kembali, dan di sini kita bisa melihat nama activity-nya yaitu chat activity. Nah, chat activity ini kita akan masukkan ke dalam kurung tadi. Kita kembali ke more, event on click. Kita masuk ke add source directly-nya. Di sini kita masukkan nama activity-nya chat activity. Kemudian titik, kemudian this, dan setelah tutup kurung kita masukkan titik koma. Oke, setelah itu kita klik enter 2 kali. Kemudian kita buat view-nya. View, nama view kita beri nama lay untuk layout. Jadi sekali lagi nama terserah, namun kita harus mengingat namanya, yaitu base untuk nama bottom sheet dialognya, kemudian untuk view-nya kita beri nama lay base, B besar base, kemudian spasi sama dengan kemudian spasi. Nah, layout base ini kita akan jadikan sebagai layout inflator. Kita tuliskan get huruf besar L layout, get layout inflator, I besar inflator. Kemudian buka kurung, tutup kurung, titik, kemudian kita tentukan inflate layoutnya, yaitu kita akan buat satu buah custom view yang kita akan masukkan tampilannya di sana. Di sini kita masukkan inflate, kemudian buka kurung, kemudian air dot titik layout L kecil, layout, kemudian titik, kemudian kita masukkan nama custom view yang akan kita buat. Nah, di sini kita beri nama bottom dialog, BOTTOM underscore dialog, DIALOG. Oke, kemudian koma setelah namanya, koma, spasi, 0. Oke, kemudian tutup kurung dan titik koma. Kita save. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan satu buah add source directly lagi. Nah, di sini kita masukkan nama bottom sheet kita, bottom sheet dialog kita, yaitu BS underscore BS huruf besar BASE, BS base. Nah, kemudian kita jadikan layout base tadi, lay base, sebagai content view. Jadi kita ketikkan set content view, buka kurung, tutup kurung, dan titik koma. Nah, di dalam tanda kurung ini kita masukkan nama layout kita, yaitu lay base. Oke, save. Jadi di sini BS base ini ditampung oleh lay base.
Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke ASD yang kedua, kemudian kita tekan enter 2 kali. Di sini kita bisa langsung memasukkan base, huruf besar base, base, jadi button base, kita tampilkan show. Oke. Kemudian buka kurung, tutup kurung, dan titik koma. Kita save. Oke, setelah itu, nah di sini kita harus membuat terlebih dulu tampilan dari layout base kita. Jadi yang kita harus ingat adalah nama dari custom view yang kita berikan di sini. Kita copy saja. Oke, bottom dialog kita copy, itu akan menjadi nama custom view kita. Kita kembali dan kita klik di sini custom view, kemudian kita tambahkan satu buah custom view. Kita beri nama sesuai yang kita buat tadi, itu bottom dialog. Kita add, kembali, kita save terlebih dulu. Oke, setelah itu, setelah kita membuat custom view tadi, kita masuk ke custom view bottom dialognya. Kemudian di sini kita bisa menyesuaikan layout sesuai keinginan. Jadi di sini saya akan tambahkan satu buah linear, namanya linear 1. Kemudian di dalam linear 1 tadi saya masukkan lagi satu buah linear untuk menampung tombol-tombol yang akan kita buat. Jadi yang akan kita buat adalah tombol mengambil gambar dari kamera, kemudian mengambil gambar dari galeri, kemudian merekam suara. Untuk itu kita membutuhkan 3 buah image view, kita taruh di dalam linear yang kedua, 3 buah image view. Jadi image view 1, 2, dan 3. Kita atur terlebih dulu gravity dari linear 2 ini, center horizontal, center vertikal. Oke, kemudian di sini kita bisa menambahkan gambar. Kita klik configuration di sudut kanan atas, kemudian kita klik image, kemudian di sini kita akan menambahkan 3 buah image view. 3 buah icon, kita pilih iconnya gray. Kemudian yang pertama kita membutuhkan gambar icon kamera, IC kamera alternatif. Kemudian kita masukkan lagi icon, yaitu icon yang mewakili galeri, biasanya menggunakan IC insert photo grid, save. Kemudian yang terakhir kita tambahkan icon grid lagi, yaitu gambar mic. Oke, ini di sini kita bisa memilih salah satu, namun yang saya pilih adalah IC mic grid. Kita save dan kita kembali. Nah, di sini kita tinggal mengubah gambarnya. Gambar yang pertama adalah gambar kamera, gambar yang kedua adalah gambar foto, kemudian gambar yang ketiga adalah gambar mic. Oke, untuk ketiga gambar ini kita ubah ukurannya menjadi
40 dan tingginya juga 40. Yang satunya juga 40 dan tingginya 40. Dan yang terakhir kita buat pengaturan yang sama untuk lebar dan tingginya. Oke, setelah itu kita beri berat masing-masing. 1, kemudian 1, dan yang satu lagi kita beri berat yang sama. Oke, jadi semuanya sudah rata. Nah, setelah itu kita beri warna background untuk linear yang kedua. Kita beri warna putih. Oke, setelah itu kita kembali ke view chat, more even on click. Oke, nah di bawah kedua add source directly ini, ASD ini, kita tambahkan satu buah add source directly. Oke, di sini kita akan panggil ketiga image view tadi supaya bisa dikenali di tampilan bottom sheet dialog kita. Yang pertama kita panggil image view yang pertama. Kita masukkan jenisnya dulu, image V besar dan I besar, image view. Image view. Kemudian setelah itu nama image view kita, image view 1, semuanya pakai huruf kecil, kemudian spasi sama dengan, kemudian spasi, buka kurung tutup kurung, kemudian di dalam kurung ini kita masukkan jenisnya yaitu image view, pakai I besar image, kemudian V besar view. Kemudian setelah itu setelah tutup kurung spasi, kemudian kita panggil, kita akan masukkan layout inflator kita yaitu lay huruf besar B base, layout base. Oke, kemudian titik. Setelah itu kemudian kita menugaskan untuk menemukan find view untuk mendapatkan view-nya sesuai ID by ID. Oke, kemudian buka kurung, tutup kurung, dan titik koma. Nah, di dalam kurung ini kita masukkan R ID, kemudian ID dari image view ini yaitu image view 1. Oke, setelah itu kita copy saja salin, kemudian enter 2 kali untuk memisahkan, tempel, kemudian enter 2 kali dan tempel, dan angka 1 ini kita ubah menjadi 2, dan yang satunya lagi kita ubah menjadi 3. Jadi image view 1, 2, dan 3. Oke. Nah, setelah itu agar image view tadi bisa kita klik setelah bottom sheet dialog muncul, kita buat pengaturannya di sini. Kita masukkan 3 buah add source direct click. Yang pertama kita panggil ID-nya image view 1. Oke, titik, kita buat dia bisa diklik. Kita buat listener-nya, set O besar on, C besar klik, L besar listener.
Jadi kita atur image view 1 ketika kita mengkliknya agar bisa diklik ketika bottom sheet dialog muncul. Kita buat new, kita buat baru new, spasi view karena jenisnya view, on klik, on O besar, kemudian C besar, klik, kemudian L besar, listener, on klik, listener. Oke, kemudian buka kurung, tutup kurung, dan spasi, kemudian buka kurung kurawal. Oke, di dalam sini kita ketikkan add override, enter, kemudian public void spasi on, kemudian C besar, O kecil, kemudian C besar, on klik, kemudian buka kurung, tutup kurung, dan spasi, kemudian buka kurung kurawal. Oke, di dalam kurung ini kita masukkan view spasi V. Oke, jadi add source directly yang ketiga kita isi dengan kode tersebut. Oke, dan selanjutnya untuk yang paling bawah ini kita masukkan tutup kurung kurawal, kemudian enter, dan tutup kurung kurawal lagi, kemudian tutup kurung biasa, kemudian titik koma, save. Nah, ini untuk menutup fungsi dari view ini. Nah, untuk yang bagian tengah ini kita masukkan fungsi dismiss. Jadi ketika kita mengklik image view 1 yang ini, setelah itu bottom sheet dialog akan keluar. Oke, kita masukkan nama bottom sheet dialog kita, yaitu BS huruf besar base, BS base titik atau dot dismiss. Oke, kemudian buka kurung, tutup kurung, dan titik koma, save. Oke, jadi di dalam sini kita bisa memberikan berbagai fungsi yang kita inginkan ketika image view 1 kita klik. Kemudian ketiga ASD ini kita copy saja, copy, kemudian kita taruh di bawah sini, kita ubah fungsinya menjadi untuk image view 2. Oke, kemudian kita copy satu kali lagi, kemudian kita taruh di bawahnya, dan kita ganti dengan image view 3. Oke, selesai seperti itu. Setelah itu fungsinya sudah bisa dimulai. Oke, kita akan jalankan, namun sebelum itu kita beri indikasi dulu, yaitu toast, dan toast. Kita beri img3 ketika image view 3 diklik, kemudian img2 untuk image view 2 diklik, dan img1 ketika image view 1 kita klik. Oke, nah di sini kita kembali. Oke, kita save dan kita coba run.
Setelah itu kita pasang. Dan kita buka. Kemudian kita klik. Oke, dan sekarang bottom sheet dialognya sudah muncul seperti ini. Nah, oke, dan bagaimana caranya agar linear 1 ini tidak ditampilkan di bottom sheet dialog? Caranya kita buat dia menjadi transparan. Oke, untuk menjadikan linear 1 ini menjadi transparan, kita akan tambahkan kode ASD di dalam di dalam more event on click ini. Jadi kita masuk ke ASD yang kedua, kemudian kita akan masukkan kode untuk menjadikannya transparan di dalam sini. Nah, oke. Untuk membuatnya transparan, kita masukkan kodenya, yaitu nama dialog kita, BS huruf besar base, kemudian titik, kemudian kita akan temukan jendela dari bottom sheet dialognya, get window, kemudian buka kurung tutup kurung dan titik, kemudian find view by ID, kemudian buka kurung tutup kurung. Nah, di dalam kurung ini kita masukkan R titik, kemudian ID, kemudian titik, design, kemudian titik, design, kemudian underscore, bottom underscore sheet. Oke, kemudian setelah tutup kurung kita masukkan titik, kemudian kita set background resource, kemudian Android, kemudian titik, kemudian R besar, kemudian titik, kemudian color huruf kecil, kemudian kita tentukan sebagai transparan, tutup kurung dan titik koma. Oke, seperti itu. Dan kita save, kita kembali dan kita save projectnya, kemudian kita coba run. Dan kita buka. Dan sekarang kita sudah bisa melihat linear 1 dari bottom sheet dialognya sudah transparan. Nah, selanjutnya kita akan buat linear 2 yang menampung image view ketiganya ini menjadi rounded. Kita kembali ke Sketchware. Oke, untuk membuat linear 2 tadi rounded, di sini kita buat agar dikenal dulu, kita salin, kita tempelkan, kemudian image view ini kita ubah jenisnya menjadi linear layout, L besar.
Oke, kemudian kita beri nama linear 2, linear 2 yang akan kita buat rounded. Kemudian kita masukkan lagi jenisnya linear layout. Oke. Kemudian lbase find view by ID, kemudian kita ganti ID-nya menjadi, sini kita hapus image view-nya menjadi linear 2, yaitu nama linear yang akan kita buat menjadi rounded. Kita save. Nah, kemudian di bawah sini kita masukkan add source directly ASD baru. Oke, kemudian di dalam ASD ini kita masukkan kode untuk membuat linear 2 tadi rounded. Jadi kita akan buat satu buah gradient drawable, yaitu kita ketikkan graphics, kemudian drawable, kemudian .g besar gradient drawable D besar. Oke, kemudian namanya kita beri nama round saja, kemudian spasi, kemudian sama dengan, nah di sini kita copy, salin, kemudian di sini kita masukkan new, kemudian kita tempelkan new Android graphics drawable gradient drawable, kemudian buka kurung, tutup kurung, dan titik koma. Oke, kemudian enter 2 kali, kemudian kita atur warna dari gradient drawable-nya. Di sini kita masukkan nama gradient drawable-nya, yaitu round. Di sini serupa round. Kemudian kita atur warnanya, set, kemudian huruf besar color, set C besar color, kemudian buka kurung, tutup kurung, kemudian di dalam kurung ini kita masukkan color, kemudian titik, kemudian parse PARSE, kemudian C besar color, parse color, kemudian buka kurung, tutup kurung, kemudian di sini kita masukkan kode warnanya. Jadi warnanya bisa kita atur apa saja, namun agar mudah di sini saya masukkan warna putih. Kita masukkan tanda kutip. Nah, di dalam tanda kutip ini kita masukkan kode warnanya, tanda pagar, kemudian huruf besar semua FF. Nah, dengan begitu warnanya menjadi warna putih. Kemudian titik koma, kemudian enter 2 kali, kemudian kita atur sudut radiusnya. Di sini kita masukkan lagi namanya round, kemudian titik, kemudian kita atur radiusnya, set corner radius C besar corner, kemudian R besar radius, set corner radius, buka kurung, tutup kurung, kemudian di dalam kurungnya kita masukkan buka kurung integer, kemudian tutup kurung, kita masukkan nilainya, nilai roundednya
kita buat 20, kemudian F, kemudian titik koma. Nah, di sini kita bisa mengubah semaunya. Namun di sini saya masukkan nilai 20 atau 25 F. Oke, kemudian enter. Kemudian kita pilih yang akan kita buat rounded. Oke, karena yang kita ingin buat menjadi rounded itu adalah linear 2 yang menampung tombol-tombol tadi, image view yang ketiga itu. Nah, di sini kita masukkan namanya linear 2. Oke, kemudian titik, kemudian kita atur backgroundnya, set huruf besar B, background, buka kurung, tutup kurung, dan titik koma. Nah, di dalam kurung ini kita masukkan gradient drawable yang kita buat di atas. Namanya round. Oke, jadi ini adalah namanya. Kita sudah mengatur round menjadi warna putih dan kita buat corner radiusnya 25. Oke, seperti itu, dan kita save, kita kembali dan kita save projectnya dan kita run kembali. Dan kita buka. Nah, sekarang bottom sheet dialognya sudah menjadi rounded. Oke, dan kita klik image 1, muncul tools img 1, image 2, dan image 3. Oke, jadi tutorialnya cukup sampai di sini untuk part 15. Nah, di part selanjutnya kita akan memberi fungsi kamera, kemudian mengambil gambar dari galeri, kemudian merekam suara, kemudian akan mengirimkan ke lawan chat kita. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton sampai detik ini, menit ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini untuk mendukung channel ini terus berkreasi, dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bermanfaat.